Muda Mudi, kami dari kelompok 1 akan membahas bahaya dari PMO, mulai dari pengertiannya. Jadi yang pertama adalah pengertian. PMO adalah singkatan dari pornografi, masturbasi, dan orgasme, yang dimana PMO adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan konten pornografi sebagai stimulasi untuk melakukan masturbasi dan orgasme. Meskipun masturbasi dan orgasme merupakan hal yang normal dan sehat, ketergantungan pada pornografi, masturbasi, dan orgasme ini yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah. Jadi ada beberapa dampak negatif dari PMO. Yang pertama, kecanduan. Otak manusia memiliki mekanisme penghargaan yang dapat terpicu oleh berbagai aktivitas menyenangkan termasuk PMO. Ketika dilakukan secara terus-menerus, otak dapat membentuk suatu pola ketergantungan yang sulit dihentikan. Yang kedua, masalah kesehatan mental. PMO yang berlebihan dapat memicu atau membentuk masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan mood lainnya. Hal ini karena otak yang terus-menerus terpapar stimulasi pornografi dapat mengalami perubahan kimiawi yang mempengaruhi emosi dan perilaku. Gangguan hubungan. PMO yang berlebihan dapat mengganggu keintiman dalam hubungan. Ketergantungan pada stimulasi visual pornografi dapat membuat seseorang sulit merasa puas dengan sentuhan fisik pasangan. Selain itu, rasa bersalah atau malu yang timbul akibat PMO juga dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Persepsi seks yang tidak realistis. Konten pornografi seringkali menampilkan adegan seks yang ekstrim dan tidak realistis. Hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dalam hubungan seksual dan membuat seseorang merasa tidak mampu memenuhi harapan pasangan. Yang terakhir adalah masalah fisik. Meskipun jarang, PMO yang berlebihan dapat menyebabkan masalah fisik seperti iritasi kulit pada area genital. C. Proses terjadinya kecanduan PMO. Yang pertama, sensitisasi. Semakin sering seorang terpapar konten pornografi, otak akan menjadi semakin sensitif terhadap stimulus tersebut. Yang kedua, toleransi. Untuk mendapatkan sensasi yang sama, seorang perlu meningkatkan intensitas atau frekuensi stimulasi. Yang ketiga, ketergantungan. Ketika seorang mulai berhenti atau mengurangi frekuensi PMO, mereka mengalami gejala putus obat seperti kecemasan, mudah marah, dan kesulitan. D. Cara mengatasi kecanduan PMO. Yang pertama, sadar masalah. Langkah pertama adalah mengetahui bahwa ada masalah yang perlu diatasi. Yang kedua, cari dukungan. Bicarakan dengan teman, keluarga, atau ditapis tentang apa yang Anda alami. Yang ketiga, blokir akses. Hapus aplikasi atau situs web yang berhubungan dengan pornografi dari perangkat Anda. Yang keempat, ganti kegiatan. Cari kegiatan yang lain yang lebih produktif dan menyenangkan untuk mengalihkan perhatian. Yang kelima, olahraga. Olahraga secara teratur dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Yang keenam, konseling. Jika kesulitan mengatasi sendiri, jangan ragu untuk menceritakan atau untuk cari bantuan Yang ke E, pencegahan. Jadi di sini untuk melakukan pencegahan, yang pertama kita batasi penggunaan gadget dengan cara kurangi waktu yang dihabiskan untuk menonton layar atau menggunakan HP. Yang kedua, pilih teman yang positif, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang mendukung tujuan Anda dan tidak mengajarkan Anda untuk menghabiskan waktu dengan menggunakan HP. Yang ketiga, fokus pada tujuan hidup. Yang dimaksud ini adalah tetapkan tujuan yang ingin dicapai dan kerjakan secara konsisten supaya menghindar terjadinya menggunakan HP yang tidak baik.
Yang ke F, dampak tambahan. Dari dampak tambahan ini yang pertama dampak pada otak. PMO dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak, terutama pada area yang terkait dengan penghargaan, motivasi, dan kontrol impuls. Yang kedua, hubungan dengan kinerja akademik. Kecanduan PMO dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas sehingga berdampak negatif pada prestasi akademik. Yang ketiga, pentingnya mencari bantuan profesional. Yang dimaksud terapis dapat membantu Anda mengembangkan strategi mengatasi kecanduan, mengubah pola pikir, dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Penting untuk diingat, setiap orang berbeda. Jadi, apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berhasil untuk orang lain. Yang terpenting adalah mencari cara yang paling cocok untuk Anda.